mudik, pulang kampung. Beda nggak ya? Hai, halo English learners, welcome back with me Nafisa. Di video kali ini saya akan men-share perbedaan mudik dan juga pulang kampung. Aslinya sih beda-beda tipis teman-teman. Sama halnya seperti kita mau mencari perbedaan dari present perfect dan juga simple past. Nah, sebelum saya menjelaskan atau men-share jawaban yang pasti tentang perbedaan mudik dan juga pulang kampung atau perbedaan dari present perfect dan juga simple past, saya akan membacakan beberapa komentar teman-teman yang sudah komen di Instagram kami tentang pertanyaan kita atau postingan kita yang bertanya perbedaan dari mudik pulang kampung, sama halnya kita mencari perbedaan dari present perfect dan juga simple past. Mau tahu keseruan atau komen-komen dari teman-teman? Langsung saja kita review komennya. Yang pertama komentar dari Cantika_Amira. Mungkin beda kata. Oke. Ya ini sih memang benar ya, mudik sama pulang kampung mah beda kata. Oke, good job. Thank you buat Cantika. And then dari Sulis 1858, pulang kampung itu bisa kapan aja. Kalau mudik itu hanya untuk kalau mudik itu hanya untuk momen lebaran. That's it, good. Ya bisa juga. Thank you buat Sulis. Well, dari Rifan Ahmad Rifandi. Rifan_Ahmad_Rifandi. Oke, namanya panjang sekali ya. Oke, well. Jadi kesimpulannya, mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. Luka Indonesiaku. Oke. Ya, yang penting hatinya kamu nggak luka lah ya. Kalau luka, mau aku sembuhin. So, Opa Indonesia. Tinggalnya di Korea ya. Opa. Well, perbedaannya itu momenin. Istilah mudik hanya untuk lebaran, setahun sekali, sifatnya temporary. Makanya ada sebutan budaya mudik dan itu masif banget. Sementara pulang kampung itu kembali ke asalnya, dia merantau. Terjadi kapan saja. Oh ya, benar juga yang dikatakan sama Opa Indonesia. Berarti kalau Opa Indonesia tinggal di Korea, nyebutnya apa? Mudik apa pulang kampung, Opa? Well, so ini nih dari LennyFH.H. Mantap Kak. Oke, mantap. Apa yang mantap ini? Ya, mantap juga buat kamu ya. Oke. Thank you. So, Kevin Chandra 122. Mudik itu pulang sesaat, sementara tinggal. Kalau pulang kampung kembali ke tempat asal, habitat asal, dan tidak kembali dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan tidak kembali kalau belum paham, tanya ke ahli bahasa Indonesia. Well, kan nanyanya gimana ya? Ya dah, nanti kita tanyakan ke KBBI ya. Kalau nanya langsung ke ahli bahasa Indonesia, kayaknya lebih rumit lagi ya. Kita harus paham coronavirus. Oke. Thank you buat Kevin Chandra. And now VJ._JE. Mudik. Pemudik yang beralamat KTP sudah di kota, menetap di suatu kota dan punya rumah di kota, bertujuan untuk mengunjungi kampung halaman dan lebaran di sana. Kalau pulang kampung, keluarga anak istrinya di desa dan alamat KTP-nya pun di desa. Dia hanya merantau untuk bekerja di kota. Oke, well ini apa ya, Kak sampai namanya VJ.JE ini menjelaskannya secara rinci gitu ya. Kalau mudik seperti itu cuma mau mengunjungi orang yang ada di rumah, sedangkan kalau pulang kampung itu keluarga kita atau istrinya, anaknya itu ada di rumah. Well, thank you buat VJ. And now Nadia Hasianta. Emangnya kalau pulang kampung nggak kena COVID-19? Kan kena juga sih, Jok. Oke. Ya, iya sih. Nggak pulang juga kena sih.
Tapi ya, we have to know guys. So maybe they are, I mean that's they miss with their family, right? Ya mungkin aja tuh mereka tuh kangen gitu loh, Jok. Aduh, I don't know, Jok ini ke siapa? Oke, thank you buat Nadia Hasyanta. Well, ini gimana ini ya bacanya? Red Goang, oke namanya. Bisa jadi beda, entah dari makna atau jumlah hurufnya. Yang sama adalah potensi penyebaran virus di tempat yang hendak dikunjungi. Iya ya, memang beda jumlahnya, katanya aja berbeda, apalagi hurufnya. Mudik cuma 5 hurufnya, pulang kampung berapa? Ya, memang sih penyebaran virusnya yang harus benar-benar diselesaikan ya. Ini dari _AFRKSA. Mudik itu sementara, kalau pulang kampung bisa jadi nggak balik lagi dia. Oh, ini dengan emot nangis gitu. Apakah kamu lagi ditinggal pas waktu sayang-sayangnya terus nggak balik lagi? No, sorry. So, thank you buat AFRKSA. Terus dari Victoria.grace33, pulang kampung itu mudik, dan kalau mudik itu pulang kampung. Udah gitu aja kok ribet. Bukan ribet sih ya Victoria, kan nanya nih perbedaannya apa. Ya kalau seperti ini kan berarti nggak berbeda dong. But thank you buat Victoria. Well, Milda Diar atau DYR ya, ini bacanya gimana ya, pokoknya buat Milda ya. Mudik itu orang yang udah menetap di kota, KTP-nya udah diubah ke KTP kota. Kalau pulang kampung, dia bekerja di kota, KTP-nya masih kampung. Oke, so seperti tadi ya. Kalau mudik itu untuk cuma kita sekedar menyapa keluarga yang ada di rumah, tapi kita sudah menetap di kota. Sedangkan kalau maksud saya kalau pulang kampung itu kita bener-bener pulang gitu, nggak bakal balik lagi. Oke, thank you buat Milda. Nah, ini nih dari Changs_up. Dia menjelaskan menggunakan KBBI. Coba ya kita baca. Berdasarkan KBBI, pulang kampung sama dengan kembali ke kampung halaman atau mudik. Nah, setelah kata halaman ada tanda baca titik koma. Titik koma berfungsi menandai kalimat sejenis atau setara. Jadi, kalau dia diletakkan di pengertian itu artinya mudik dan pulang kampung sama saja. Contoh kalimat, dia titik setelah tidak lagi bekerja di kota. Nah, titik itu bisa diisi dengan kata mudik atau pulang kampung. So, jadi contohnya bisa begini. Dia mudik setelah tidak lagi bekerja di kota. Atau dia pulang kampung setelah tidak lagi bekerja di kota. So, menurut Changs_up ini yang melihat di KBBI, pulang kampung dan juga mudik itu sama. Oke, coba nanti kita cek ya. So, terus ini dari Bunda_Afra_dan_Alfa. Oke, ini kayaknya anaknya kembar ini. Oke, well, gampang katanya. Kalau mudik itu waktunya dibatasi, biasanya H-3 atau H+3 lebaran gitu. Maksudnya gimana ini ya? Oke, mungkin seperti ini maksudnya Bunda Afra ini. Mudik itu dilakukan ketika kita mau pulang H-3 sebelum lebaran, terus kita balik H+3 setelah lebaran gitu ya. Terus kalau pulang kampungnya mana? Oke. Well, oke Bunda, thank you. So, ini untuk menurut Mutiara 150305. Oke, wah ini masih muda banget kayaknya, 2005 ya lahirnya. Nempak saya coba. Jadi kalau pulang kampung itu orang yang benar-benar pulang dan akan menetap di kampungnya, dan juga sekeluarganya memang ada di kampung. Misalnya si A bekerja di Jakarta,
Terus karena adanya wabah corona, ia di PHK. Oke. Karena ia tidak bekerja lagi di Jakarta. Jadi ia pulang kampung dan gak akan kembali lagi ke Jakarta. Sedangkan kalau mudik itu orang yang pulang ke kampung hanya karena ada momen tertentu dan nantinya akan kembali lagi. Misalnya si B bekerja di Jakarta dan dia udah punya keluarga juga di Jakarta. Terus pas lebaran nanti dia dan keluarganya pulang kampung dan selesai lebaran ia balik lagi ke Jakarta. Well, itu dari Mutia yang menjelaskannya rinci banget. Oke. Thank you Mutiara 150305. Well, itu tadi beberapa jawaban dari pulang kampung dan juga mudik. Maksud saya perbedaan dari pulang kampung dan juga mudik. Coba kita lihat beberapa komen yang menjelaskan perbedaan dari present perfect dan juga simple past. Oke. Ini dari Anastasiana. Oke. Mudik, present perfect. Karena sesuatu yang dilakukan sekarang bakal ada efeknya buat kedepannya. Pulang kampung, simple past. Menetap, jadi nggak ada efek buat kedepannya. Kedepannya maksudnya public. Oke, good job. Thank you buat Anastasia. Good. Ini kayaknya aku tahu deh Anastasia ini. Ini anak TOEFL kayaknya yang dulu. Hai Anastasia. Terus ini dari _Vinasa. Simple past itu kejadian masa lalu yang dampaknya udah gak kerasa. Kalau present perfect itu masih ada dampak yang kerasa. Mungkin kayak habis makan sekarang masih kenyang gitu. Hehe. Kalau salah mau dibenarkan ya kak. Oke, itu juga bisa bisa masuk simple past itu kejadian masa lampau, sedangkan present perfect kejadian yang masih kerasa efeknya. Oke, thank you buat _Vinasa. Nah, itu tadi beberapa komen yang sudah kita review tentang perbedaan dari mudik dan juga pulang kampung. Sama halnya kita mencari perbedaan dari simple past dan juga present perfect. Ya mungkin tadi agak lebih banyak kita menjelaskan gamblangnya itu di mudik dan juga pulang kampung, dan untuk yang di perbedaan dari present perfect dan juga simple past itu sedikit banget. Tapi jangan khawatir, di sini akan saya jelaskan lebih gamblang lagi apa sih itu perbedaan dari present perfect dan juga simple past, atau juga menurut KBBI yang benar adanya mudik, perbedaan dari mudik dan juga pulang kampung itu seperti apa? Well, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari mudik dan juga pulang kampung. Well guys, saya membuka kamus KBBI. Kita akan membaca apakah benar pulang kampung dan juga mudik itu berbeda. Oke, menurut KBBI atau KBBI berkata, pulang kampung itu sama halnya dengan mudik. Jadi mudik sama pulang kampung itu sama. Yang di sini dijelaskan, pulang ke kampung halaman, titik dan juga koma di bawah yang berarti itu sama dengan mudik yang berarti dia setelah tidak lagi bekerja di kota, atau juga bisa menggunakan kata-kata dia pulang kampung setelah tidak lagi bekerja di kota, dia mudik setelah tidak lagi bekerja di kota. Jadi menurut kamus KBBI, pulang kampung dan juga mudik itu sama. Tapi Bapak Jokowi kemarin berkata di Mata Najwa bahwa pulang kampung dan juga mudik itu berbeda. Ya, I know that's maybe because of the coronavirus, mungkin karena corona. Jadi Bapak Presiden bilang kalau mudik itu dilakukan ketika lebaran, tetapi kalau pulang kampung itu dilakukan kapan saja ketika kita sudah tidak bekerja di Jabodetabek. Nah, seperti itu. Ya, kita nggak bisa menyalahkan beliau atau menjudge beliau kalau itu salah, enggak. Itu juga bisa dibenarkan karena mudik biasanya kita mendengar kata-kata mudik pas waktu hari lebaran ya guys. Tapi kalau ketika pulang, kan kita ngomongnya pulang kampung, nggak mudik kan. Nah, seperti itu. Jadi do not judge anyone. Jadi kita tetap harus mendukung beliau untuk mengatasi COVID ini. Hoping coronavirus will be loosened and we can use our activity as like usual. Ya, semoga corona cepat selesai ya, terus kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Dan juga adanya
coronavirus virus, tetap aja kita juga jangan lupa bersyukur karena kita bisa berkumpul dengan keluarga kita lebih lama dari sebelumnya. Oke, ayo kita bareng-bareng bilang goodbye coronavirus, welcome Idul Fitri. Oke, nah itu tadi penjelasan dari mudik dan juga pulang kampung. Well, sekarang kita masuk ke perbedaan dari present perfect dan juga simple past. Nah, dari beberapa jawaban teman-teman tadi ada yang benar. Untuk present perfect itu adalah kegiatan yang sudah dilakukan di masa sekarang, tapi efeknya masih terasa. For the example, I have taken a bath. Saya sudah mandi. Nah, kita sudah mandi, tapi kita masih kerasa segar karena habis mandi. Nah, sedangkan simple past sendiri adalah kegiatan atau aktivitas yang sudah berlalu gitu. Kita tidak merasakan efeknya. For the example, I took a bath. Saya mandi. Nah, kita mandinya itu sudah lama dan kita nggak kerasa dingin, kita nggak kerasa segar. Aslinya sih bedanya untuk di present perfect dan juga simple past sendiri itu tipis banget. Kalau yang present perfect itu kita masih kerasa efeknya. Kalau simple past kita tidak kerasa sama sekali. Nah, itu perbedaan dari present perfect dan juga simple past. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you, teteh!